Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Nabiyyina Muhammad ibn al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ayyuhas shaimun was shaimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Paling tidak yang kelihatan ada beberapa amalan ahli surga yang Allah mudahkan kita lakukan pada pagi hari ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita sholat subuh berjamaah. Ini adalah amalan ahli surga. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang rajin salat subuh dan asar, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Mudah-mudahan kita terus istiqomah salat subuh berjamaah seperti ini. Yang kedua, Allah mudahkan kita untuk terus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-23. Dan puasa adalah juga amalan ahli surga. Bukankah kita baca dalam hadis sahih, di antara pintu-pintu surga itu ada pintu yang bernama Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Siapa yang boleh masuk dari pintu itu ke surga? Orang-orang yang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan kita puasa dengan tegas dan jelas, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Pertanyaannya, surga Allah dipersiapkan bagi siapa? Dipersiapkan hanya bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi, sebagaimana dalam surah Ali Imran, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan hanya bagi orang yang bertakwa. Itu berarti ketika Allah mewajibkan kita puasa Ramadan, sesungguhnya Allah ingin memudahkan kita untuk memasuki surganya. Alhamdulillah. Yang ketiga, untuk menyempurnakan kita dalam memakmurkan dan mengisi bulan suci Ramadan, kita sempatkan duduk sejenak, mengorbankan waktu kita, mengesampingkan rasa ngantuk kita untuk duduk sejenak seperti ini. Dan kehadiran kita dalam majelis ilmu seperti ini juga termasuk amalan ahli surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya melewati satu jalan, yaltamisu fi ilman, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Untuk semua nikmat itu kita ucapkan alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di antara kurikulum pendidikan keluarga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita di 10 hari terakhir ini memberikan pemahaman, mengenalkan, mengkondisikan keluarga kita untuk bersama-sama dalam rangka meraih dan memburu malam Lailatul Qadar. Kalau hari ini kita berada pada hari yang ke-23, berarti masih ada sisa 6 atau 7 hari lagi. Berarti masih ada kesempatan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir." Burulah, carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Berarti masih ada kesempatan. 10 hari terakhir baru kita lewati 3 hari, masih separuh lebih, ada 6 atau 7 hari lagi. Nah, di antara yang memperkuat soliditas kehidupan keluarga dan yakin pasti akan menghantarkan keluarga kita menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah adalah bagaimana di 10 hari terakhir ini kita sekeluarga memiliki kesungguhan yang sama, kesamaan dalam berburu Lailatul Qadar. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mengkondisikan keluarganya. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, istri beliau Aisyah memberikan testimoni, meriwayatkan apa sih yang dilakukan suaminya ketika memasuki 10 hari terakhir ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashr, ketika memasuki 10 hari terakhir seperti ini, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malam untuk ibadah kepada Allah. 20 hari pertama masih mencampur antara tidur dengan ibadah. 10 hari terakhir tidak pernah tidur, ibadah. Padahal beliau manusia yang telah diampuni dosanya oleh Allah. Dan wa aiqadha ahla, dan beliau membangunkan keluarganya. Nah, membangunkan keluarganya, maksudnya keluarganya dikondisikan sedemikian rupa supaya memiliki kesamaan, kesungguhan dalam melipat gandakan ibadah kepada Allah dalam meraih Lailatul Qadar. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang juga harus kita terapkan dalam pendidikan keluarga kita. Di 10 hari terakhir ini kita jangan pernah merasa cukup saya, cukup suami saya, cukup istri saya yang semangat memburu Lailatul Qadar, sementara kita abaikan anak-anak kita tidak punya semangat yang sama. Kita abaikan orang-orang di rumah kita yang lain, kemudian kita biarkan mereka tenggelam dalam dunia yang lain, seakan berada di dunia yang lain. Orang pada berebut, bersungguh-sungguh, berpayah-payah, berlelah-lelah, mengorbankan kesibukan dunianya untuk memburu Lailatul Qadar, sementara keluarga kita atau anak kita yang lainnya, orang-orang dalam keluarga kita kemudian tidak kita berikan pemahaman tentang kemuliaan 10 hari terakhir. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk kita lakukan, dan alhamdulillah masih ada sisa 6-7 hari. Kalaulah kemarin-kemarin belum kita lakukan, masih bisa kita lakukan sekarang. Dan ini penting karena yang membuat kita sedih sebenarnya bukan kepergian Ramadan, karena Ramadan kan pasti akan kembali tahun depan. Mau nggak mau dia akan hadir tahun depan. Tetapi yang membuat kita sedih adalah ketika Ramadan kembali tahun depan, pertanyaannya, masihkah kemudian kita menikmati Ramadan tahun depan? Ketika Ramadan tahun depan kembali, masihkah kemudian kita bisa berbuka bersama dengan anak keluarga kita? Ketika Ramadan tahun depan kembali,
masihkah kemudian kita bisa menikmati beragam hidangan pahala yang disuguhkan Allah dalam amaliyah-amaliyah Ramadan di bulan Ramadan seperti ini. Nah, kalau kemudian tidak sekarang kita kenalkan, kita fahamkan, kita kondisikan anak keluarga kita, lalu kapan lagi? Padahal tidak ada jaminan kita akan menjumpai Ramadan tahun yang akan datang. Maka alhamdulillah masih ada sisa Ramadan yang ini juga sangat menentukan. Biasanya dalam kompetisi apapun itu pemenang itu dilihat dari akhir-akhirnya. Lihatlah kuda ketika berkompetisi dalam pacuan kuda kalau sudah mendekati garis finish dia mengerahkan tenaganya supaya bisa sampai ke garis finish dan menjadi pemenang. Jadi pemenang-pemenang Ramadan itu sesungguhnya juga dilihat sejauh mana mengisi hari-hari terakhir ini. Nah, oleh karena itu ini penting, dan agar seluruh anak dan keluarga kita bisa memiliki semangat yang sama memburu Lailatul Qadar, meraih Lailatul Qadar, maka kita kenalkan hakikat Lailatul Qadar itu. Jangan-jangan selama ini kita belum masukkan dalam kurikulum pendidikan keluarga kita, sehingga anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita kemudian tidak punya semangat. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita tentang Lailatul Qadar ini, yang harusnya apa yang disampaikan oleh Allah dengan beragam kemuliaan dan keistimewaan Lailatul Qadar ini adalah sebuah tawaran yang menggiurkan. Yang inilah yang kemudian oleh Rasulullah SAW direspon dengan mengorbankan semua kesibukan dunianya untuk iktikaf, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini juga yang kemudian direspon oleh keluarga generasi terbaik pada zaman dahulu, untuk kemudian mereka bersungguh-sungguh dan melipat gandakan amal solehnya ketika berada di 10 hari terakhir ini. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qadar yang tadi kita baca, dan ini yang perlu kita fahamkan, kenalkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebuah keistimewaan luar biasa. Dari 30 hari atau 29 hari yang ada di bulan Ramadan, Allah pilih malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an. Dan kita faham, kita tahu bagaimana pengaruh Al-Qur'an itu bagi perubahan kehidupan dunia. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, dengan kitab itu engkau berhasil mengeluarkan manusia dari beragam kegelapan menuju cahaya Islam. Dari tadinya hidup dalam kehidupan jahiliyah berubah. Ini perubahan itu tidak diantaranya karena Al-Quran. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Maka Al-Quran turun ke muka bumi ini sebagai solusi. Nah, maka ini menunjukkan keistimewaan kemuliaan yang luar biasa. Tidak semua malam dipilih oleh Allah untuk diturunkan kitabnya, kitab sucinya. Yang kedua, di dalam surat Dukhan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk kita dikenalkan kemuliaan dan hakikat Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah sebut Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran itu sebagai malam yang diberkahi. Siapa yang tidak ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita menghadiri undangan pernikahan, doa yang selalu kita sampaikan kepada mempelai pengantin itu doanya apa? Semoga Allah berkahi rumah tangga. Atau dalam doa yang diajarkan Nabi, barakallahu
laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan kepada mempelai pengantin setiap kali kita menghadiri undangan walimah, walimatul ursh, akad pernikahan ini, kita doakan barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu, wa baraka 'alaika, dan semoga Allah tetap memberkahi kepadamu dalam keadaan apapun. Para ulama mengatakan, kenapa kok barakallahu laka wa baraka 'alaika? Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini maksudnya semoga Allah memberkahimu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan gak senang. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu kan ada dinamikanya, ada ujian yang dihadapkan kita dengan ujian itu. Tidak selamanya hidup rumah tangga itu semuanya berjalan dengan mulus. Allah menguji kita dengan beragam dinamika yang ada. Bahkan pernah kita sampaikan dalam kajian di sini, rumah tangga Nabi sendiri pun ada ujian dan masalah. Nanti bisa dibaca di rumah surat At-Tahrim. Turunnya surat At-Tahrim itu kan diantaranya karena ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Nabi. Bayangkan rumah tangga Nabi ada masalah. Makanya tidak masalah ketika kita menghadapi masalah dalam rumah tangga. Yang masalah itu ketika ada masalah kemudian kita lari, gak mau menyelesaikan. Maka yang penting adalah idaratul masyakil al-ijtimaiyah atau al-usariyah, memanage masalah itu bagaimana kemudian menjadi penambah dan meningkatkan keharmonisan kehidupan keluarga. Maka harus dikembalikan kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah jelas sekali diberkahi, malam yang diberkahi. Wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Jadi selalu kita mendoakan semoga diberkahi oleh Allah, semoga diberkahi oleh Allah. Nah, malam Lailatul Qadar itu Allah sebutkan dalam surat Dukhan, Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Katanya pengen keberkahan, maka harus kita buru malam yang diberkahi. Dan anak keluarga kita pun juga harus kita ingatkan bagaimana kita perlu melipat gandakan kesungguhan untuk meraihnya. Maka kata taharrau itu ada badlul juhd. Jadi mencari, memburu dengan sungguh-sungguh, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengkondisikan fisik dan seterusnya. Bahkan sampai kemudian disunahkan untuk i'tikaf di masjid. Itu juga menunjukkan keseriusan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran, coba perhatikan, ada beberapa arahan atau taujih atau ketika Allah menyebutkan masalah, itu tidak semua permasalahan itu atau semua urusan itu kemudian pakai ditanya seperti ini. Perintah sholat kan langsung aqimus sholat, perintah zakat wa atuz zakat. Tapi begitu mengenalkan tentang Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung loncat kepada ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kemudian langsung Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tidak, tapi ada ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Apa artinya? Para ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan lit ta'zim, menunjukkan pengagungan Allah terhadap malam Lailatul Qadar yang luar biasa itu. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, supaya kita benar-benar penasaran. Apa sih kok Lailatul Qadar, kok sampai Allah tegaskan dengan redaksi yang seperti itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ini menambah penasaran. Maka para ulama tafsir mengatakan ini pertanyaan litta'adzim, pengagungan Allah, menunjukkan Lailatul Qadar ini memang bukan malam biasa. Makanya 10 hari terakhir ini memang bukan malam-malam yang biasa, bukan hari-hari biasa. Sehingga perlu juga diistimewakan dibanding dengan hari-hari puasa yang sebelumnya. Dan itulah yang disampaikan Rasulullah SAW
Bagaimana Rasulullah SAW yang dia praktekkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melebihi dari hari-hari yang biasa. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sampaikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, coba perhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu, tidak disebut amalan khusus di dalam ayat ini. Tapi Allah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya apa? Bahwa kita dapat menghidupkan malam-malam dalam rangka memburu dan meraih malam Lailatul Qadar itu dengan amal soleh apapun. Yang penting soleh menurut ukuran agama. Nah, mungkin bagi ibu-ibu yang tidak berkesempatan iktikaf, termasuk berpotensi, punya potensi juga meraih Lailatul Qadar dengan amal soleh yang lainnya dilakukan di rumah. Ibu menyiapkan makan sahur, menyiapkan ini, ya, itu juga bagian dari amal soleh. Kemudian bagi sebagian saudara kita yang mungkin tidak punya kesempatan iktikaf karena tugas dan kewajiban negara atau karena tugas-tugas lainnya yang tidak bisa ditinggalkan, apakah kemudian mereka kemudian tidak punya kesempatan meraih Lailatul Qadar? Bisa. Dia bisa melaksanakan amal soleh, menghidupkan malam itu dengan amal soleh yang lainnya, dan itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk meraih Lailatul Qadar. Termasuk diantaranya dengan qiyam Ramadan, dengan tahajud. Maka alhamdulillah di beberapa masjid sekarang sudah banyak diadakan, selain sudah taraweh kemudian tengah malam ada qiyam Ramadan lagi, mengikuti tradisi salafun saleh dalam rangka membantu kita untuk menghidupkan malam-malam memburu Lailatul Qadar itu. Dan itu yang terus istiqomah dilakukan sampai saat ini, dilestarikan seperti yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak perhatikan kan, selain ada taraweh, kemudian di tengah malam mereka juga ada qiyamul lail lagi. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya jam 2 mulai sampai jam 4, 2 jam. Bacaannya lebih panjang lagi dari bacaan yang seperti taraweh. Sebagian masjid juga mengadakan seperti itu. Kalau dalam taraweh bacaannya lebih pendek, kemudian membaca lebih panjang di tengah malamnya. Nah, alhamdulillah kita lihat di banyak masjid sekarang di Indonesia sudah mulai semarak. Nah, ini bagus. Itu juga termasuk dalam rangka menghidupkan malam. Bagi yang ingin membaca Al-Quran, memperbanyak, naam, itu juga bagian dari membaca Al-Quran. Siapa yang menghidupkan malam dengan tilawatul Quran, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita dapatkan dari kehidupan salafun saleh bagaimana mereka begitu memasuki 10 hari terakhir melipat gandakan interaksinya dengan Al-Quran. Sayyidina Utsman ibn Affan diriwayatkan kalau awal-awal Ramadan itu ada yang 3 hari sekali khatam. Begitu masuki hari terakhir setiap hari khatam. Bahkan ada di antara ulama tabi'in itu yang Imam Qatadah misalnya, hari Ramadan awal 3 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Begitu masuki 10 hari terakhir itu full malam itu bisa menghatamkan Al-Quran. Ada sebagian menghatamkan Al-Quran dalam tilawahnya di luar sholat, kemudian khatam juga Al-Quran dalam bacaan ketika sholat qiyamul lailnya. Jadi melipat gandakan. Imam Bukhari diriwayatkan juga demikian, 10 hari terakhir ini menghatamkan Al-Quran. Jadi ada peningkatan yang signifikan dalam interaksinya dengan Al-Quran. Ya, kalau kita nggak bisa menghatamkan ya, seperti Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan, atau ya paling tidak jangan sampai kemudian keluar dari Ramadan tetapi tidak ada peningkatan interaksi dengan Al-Quran.
Kemudian bagi yang bersedekah, menghidupkan malam dengan bersedekah, membantu fuqara masakin, maka ketika dia mengeluarkan sedekah lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Ada yang menghitung, berarti Ustaz kalau mengeluarkan infak 1000 rupiah maka bisa lebih baik ya, daripada 1000 bulan. Kalau dihitung bisa sampai 30 juta nilainya. Ada yang menghitung $1 itu bisa 30.000 dolar. Nah itu kalau mau menghitung matematik. Tetapi intinya amalan apapun yang dilakukan pada malam-malam dalam rangka memburu Lailatul Qadar itu dilipat gandakan 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan bukan waktu yang singkat, 83 tahun 4 bulan, waktu yang sangat panjang. Nah keluarga kita perlu kita kenalkan, apalagi dengan contoh-contoh angka-angka tadi. Itu penting anak-anak kita supaya tahu ini bukan malam biasa, ini adalah malam-malam istimewa. Wahai anak-anakku, kurangi nonton TV-nya, stop main gamenya, stop main gadgetnya. Mari kita fokus, tingkatkan untuk melipat gandakan dalam rangka bersama-sama sekeluarga untuk memburu Lailatul Qadar. Nah ini penting. Yakinlah kalau setiap keluarga Indonesia punya semangat yang sama seperti itu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana fragmen kehidupan keluarga Indonesia pasca Ramadan? Kira-kira lebih baik ataukah lebih buruk? Pasti akan lebih baik, lebih diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan lagi, fahamkan lagi. Tidak cukup itu. Padahal sebenarnya kalau Allah sudah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ini sudah cukup, sangat menggiurkan, sehingga kita berani mengorbankan apapun dalam rangka memburunya. Tapi ternyata tidak cukup sampai di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan kepada kita, fahamkan lagi kemuliaannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat, para malaikat turun berangsur-angsur. Bapak Ibu perhatikan, lafadznya tidak dengan lafadz nazalatil malaika, malaikat turun biasa, tapi tanazzal. Bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa, dan Al-Quran juga mukjizat. Gak mungkin semua itu kebetulan, tapi memang firman Allah. Tanazzal itu para ulama tafsir mengatakan turun berangsur-angsur. Dan malaikat itu dalam jumlah besar, sampai turun berangsur-angsur, sampai saking mulianya malam itu bumi ini dijejali, disesaki oleh malaikat-malaikat Allah. Dan diantara yang turun itu adalah warruh. Ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Nah ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam Al-Quran kata ar-ruh, kata ruh itu disebut beberapa kali, tapi tidak semuanya satu makna. Ada 3 makna lafadz ruh dalam Al-Quran. Di antaranya ar-ruh seperti dalam surat Al-Qadar ini artinya malaikat Jibril. Ada juga dalam surat yang lain ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril yang mendapatkan tugas menyampaikan wahyu al-amin. Ada ar-ruh yang lain seperti dalam ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Itu ruh yang selama ini kita paham, ruh yang kita sering artikan nyawa. Tapi ada juga ruh yang lain seperti dalam firman Allah wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh di situ bukan nyawa, juga bukan malaikat Jibril, tetapi ruh di situ pendapat mayoritas ulama tafsir adalah Al-Quran. Makanya di antara nama Al-Quran adalah ruh. Berarti kalau ada orang mengaku sebagai ummatul Quran tapi kehidupannya jauh dari Al-Quran, maka ia tak lebih seperti seonggok daging yang tanpa ruh, seperti mati sebelum mati yang sesungguhnya. Dan ini yang harus diwaspadai. Makanya kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira.
jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Nah, hati-hati. Jangan sampai rumah kita itu meskipun mahal sekalipun, miliaran harganya, nilainya, tetapi ternyata ada rumah yang seperti kuburan, kata Nabi. Kapan rumah menjadi seperti kuburan? Wa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, yaitu rumah yang jauh dari Al-Quran. Maka sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, dimakmurkan dengan alunan ayat-ayat Allah, diantaranya sering dibaca surat Al-Baqarah. Nah, kalau kita hubungkan dengan nama Al-Quran itu diantaranya ruh, nah, nyambung dengan hadis ini. Bapak Ibu, yang namanya kuburan itu yang menghuni siapa? Mayit, kan? Mayit gak punya roh. Maka rumah yang seperti kuburan diibaratkan penghuninya itu apa? Kayak apa? Mayit yang gak ada rohnya. Makanya orang yang kosong dari Al-Quran, dia mati sebelum mati yang hakiki, karena gak ada rohnya. Makanya Al-Quran diantara namanya ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan, Al-Quran, atas perintah kami. Nah, ini makanya penting anak-anak kita didik sebagai ahlul Quran. Ramaikan rumah-rumah kita dengan alunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya tidak banyak syaitannya. Tanazzalul malaika warruh. Pertanyaannya, malaikat itu kalau turun ke muka bumi, apa yang dibawa? Malaikat ketika turun ke muka bumi, apa yang dibawa? Malaikat pada malam Lailatul Qadar turun, yang dibawa adalah al-barakah war-rahmah, keberkahan dan rahmat. Dan kita semuanya berharap selalu mendapatkan rahmat Allah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amr. Kemudian berikutnya, Masya Allah, tidak cukup sampai di sini. Ditambah lagi Allah jelaskan tentang kemuliaan, keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dan ini yang perlu kita fahamkan kepada anak keluarga kita, supaya semangat masyarakat kita juga, supaya semangat untuk memburu, berlelah-lelah, bercapek-capek, berpayah-payah dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Apa? Allah sampaikan tambahan kemuliaan lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Apa artinya salam? Keselamatan. Bukankah itu yang selalu kita minta untuk selamat dari siksa api neraka? Bukankah ini yang selalu kita minta kepada Allah untuk selamat dari azab api neraka? Waqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta diselamatkan dari api neraka. Nah, malam Lailatul Qadar itu ada salam, keselamatan. Siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu atau 10 hari terakhir yang kata Nabi adanya di 10 hari terakhir, maka dia akan mendapatkan salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman jiwa. Salam. Makanya ketika kita ketemu dengan saudara kita, kita mengucapkan apa? Salam. Mendoakan assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan, kedamaian Allah anugerahkan kepadamu. Katanya pengen sejahtera, katanya pengen selamat, katanya pengen damai, tenang hatinya. Nah, ini ada penawaran. Malam Lailatul Qadar itu salam, dan tidak panjang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu hanya terjadi sampai terbit fajar. Kalau dihitung menurut hitungan jam kita, waktu malam itu kan dimulai dari maghrib. Nah, maghrib jam berapa itu? 17.50. Kemudian subuh jam 4.40 atau 4.30, berapa? 40. Berarti berapa? Sekitar 11 jam. Itu malam, karena malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Jadi hanya 11 jam. Masya Allah, kita capek, berlelah-lelah 11 jam,
untuk ibadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, tapi kita mendapatkan kemuliaan lebih dari 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Ini sebenarnya penawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Begitu mulianya sampai Allah turunkan surat khusus. Surat yang kita sebut kemudian dengan nama Al-Qadr. Yang kemudian surat ini dibaca terus sampai hari kiamat. Dan ditambah lagi Rasulullah SAW mempertegas di antara kemuliaan, keistimewaan Lailatul Qadar itu apa? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, pasti akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan maghfirah dari Allah? Bukankah setiap hari kita kadang-kadang gak lepas dari salah dan dosa? Maghfirah Allah inilah yang selalu kita harapkan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kali kita selesai sholat fardu 5 waktu, ditambah dengan sholat sunnah, sholat apapun, setiap kali kita selesai sholat, begitu salam, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Kita mohon maghfirah kepada Allah. Kita selalu minta, sudah sholat kita tetap minta maghfirah dari Allah. Astaghfirullahaladzim 3 kali. Itu sunnahnya. Kita tidak pernah diajarkan Nabi begitu selesai sholat langsung mengatakan Alhamdulillah. Gak ada. Yang ada istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Di antara ciri ahli surga dalam surat Az-Zariyat, orang-orang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dalam surat Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Sudah tahajud, sudah qiyamul lail, munajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, mengurangi waktu tidurnya, tetap saja di waktu sahur istighfar. Allahu Akbar. Jadi begitu luar biasa kita mengharapkan maghfirah Allah. Dan Nabi menyampaikan bahwa ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Nah, yang seperti ini perlu untuk kita fahamkan kepada keluarga kita, supaya anak keluarga kita itu semuanya membersamai kita dalam semangat yang sama. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau membangunkan keluarganya. Bahkan ada riwayat sahihah, ya, diriwayatkan dalam riwayat sahihah bagaimana Nabi SAW itu juga membangunkan, mengetuk pintu rumah putrinya Fatimah. Ada riwayat dalam Bukhari Muslim. Rumah putrinya Fatimah yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib, menantunya Ali bin Abi Thalib, langsung diketuk pintunya oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kalian berdua bangun lalu sholat? Luar biasa. Jadi bagaimana mantunya, anaknya, putrinya, semua, seluruh keluarganya diajak bersama-sama. Kalau seluruh keluarga Indonesia punya program seperti ini, di 10 hari terakhir ada semangat yang sama-sama semangat ingin memburu malam Lailatul Qadar. Setelah mereka kita fahamkan tentang keistimewaan dan kemuliaannya, Masya Allah, kira-kira bagaimana wajah Indonesia ke depan? Kalau keluarga sudah bagus, lebih baik, maka yakinlah pasti tidak bisa tidak akan berdampak pada kebaikan dan keberkahan kehidupan berbangsa bernegara. Itu tidak bisa tidak. Kenapa? Karena bangsa yang kuat berawal dari keluarga yang taat. Maka kalau kita lihat sekarang ada krisis multidimensional yang melanda Indonesia ini, kita tidak bisa pungkiri diantaranya juga karena ada krisis keluarga. Maka inilah kesempatan baik untuk kita memperbaiki. Alhamdulillah masih ada sisa Ramadan. Mudah-mudahan kalau seluruh keluarga kita
punya semangat di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan ini akan bisa merubah perjalanan kehidupan keluarga kita sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ekonomi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kalau keluarga Indonesia diberkahi oleh Allah, maka yakinlah pasti bangsa dan negara kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau keluarga diberkahi, bahagia di dunia, maka insya Allah nanti akan kembali kita reuni dengan keluarga besar kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Selanjutnya sebelum ditutup, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk mendengar pertanyaan orang yang tidak jelas, kurang jelas. Silakan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada. Alhamdulillah, tidak jelas. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga seperti doa-doa yang selalu kita baca, dan Bapak Ibu dengarkan doa imam-imam haram untuk meraih Lailatul Qadar itu, selain usaha-usaha tadi juga perlu kita sertakan dalam kesungguhan doa kita. Maka kita sering dengar dalam doa Imam Haram, Makki, Madani itu, Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk bisa meraih, mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sekeluarga untuk bisa meraih Lailatul Qadar, dan kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia, dan kemudian kembali berkumpul bersama keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian pada subuh bertepatan dengan hari ke-23 Ramadan. Pagi ini dengan topik peranan keluarga dalam menghadapi malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.